wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Sofianda, absen 9. Nama saya Farid Rahmat Subakir, absen 16. Nama saya Rizky Dwi Rahmasari, absen 11. Nama saya Teresia Abdul, absen 34. Nama saya Dwi Adan Puspitasari, absen 4. Kami di sini dari kelompok 1, kelas 2 akan meliput tentang akulturasi budaya makam Berjoso yang terletak di Desa Sidorejo, Kecamatan Mali, Kabupaten Mali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Ambar Puspitasari. Nama saya Khairul Ahmad Subakir. Kami akan menjelaskan tentang perpaduan tradisi lokal Hindu, Buddha, dan Islam di Indonesia. Bersamaan dengan masuk dan berkembangnya agama Islam, berkembang pula kebudayaan Islam di Indonesia. Unsur kebudayaan Islam itu lambat laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaan Indonesia tanpa menghilangkan kepribadian Indonesia. Sehingga lahirlah kebudayaan baru yang merupakan akulturasi kebudayaan Indonesia dan Islam. Akulturasi kebudayaan Indonesia dan Islam itu juga mencakup unsur kebudayaan Hindu-Buddha. Perpaduan kebudayaan Indonesia dan Islam antara lain dapat dilihat sebagai berikut. Seni bangunan, misalnya bangunan makam. Makam sebagai hasil kebudayaan zaman Islam mempunyai ciri-ciri berpanduan antara unsur budaya Islam dan unsur budaya sebelumnya seperti berikut ini. Pada makam Islam sering kita jumpai bangunan kijing atau jirat. Bangunan makam yang terbuat dari tembok batu bata, yang kadang-kadang disertai bangunan rumah di atasnya. Dalam ajaran Islam, tidak ada aturan tentang adanya kijing atau cungkup. Adanya bangunan tersebut merupakan ciri bangunan candi dalam ajaran Hindu-Buddha. Tidak berbeda dengan candi, makam Islam terutama makam para raja biasanya dibuat dengan megah dan lengkap dengan keluarga dan para pengiringnya. Setiap keluarga diperpisahkan oleh tembok dan gapura atau pintu gerbang sebagai penghuninya. Gapura itu mempunyai beragam seni zaman pra-Islam. Misalnya, ada yang berbentuk kori agung atau beratap dan berpintu, dan ada yang berbentuk candi. Tata cara upacara pemakaman. Pada tata cara upacara pemakaman terlihat jelas dalam bentuk upacara dan selamatan sesudah acara pemakaman. Tradisi memasukkan jenazah ke dalam peti merupakan unsur tradisi zaman purba, kebudayaan megalitikum yang mengenal kubur batu, yang hidup terus-menerus sampai sekarang. Demikian pula, tradisi penaburan bunga di makam dan upacara selamatan 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, dan 1000 hari untuk memperingati orang yang telah meninggal merupakan unsur Islam dan juga unsur agama Hindu-Buddha. Dan hingga saat ini tetap dilaksanakan oleh sebagian masyarakat Islam. Penempatan makam, dalam penempatan makam pun terjadi akulturasi antara kebudayaan lokal, Hindu-Buddha, dan Islam. Misalnya, makam terletak di tempat yang lebih tinggi dan dekat dengan masjid. Contohnya, makam Raja Mataram yang terletak di Bukit Imogiri dan makam para wali yang berdekatan dengan masjid. Dalam agama Hindu-Buddha, makam dalam candi. Makam merupakan tempat dikuburkannya orang yang telah meninggal. Bagi umat beragama Islam, orang yang telah meninggal harus segera dikubur. Ciri-ciri makam kuno yang ada di Indonesia antara lain
Makam-makam kuno dibangun di atas bukit atau tempat-tempat keramat. Makam terbuat dari bangunan batu yang disebut dengan jirat atau kijing. Misalnya juga terbuat dari batu. Di atas jirat biasanya didirikan rumah tersendiri yang disebut dengan cangkup atau kubah. Makam dilengkapi dengan tembok dan atau gapura yang menghubungkan antara makam dengan makam lain atau kelompok-kelompok makam. Bentuk gapura tersebut ada yang berbentuk kori agung dan ada yang berbentuk candi bantar dan tidak berpintu. Didikan makam biasanya dibangun masjid sehingga disebut masjid makam, dan biasanya makam tersebut adalah makam para wali atau raja. Akan meliput tentang kesenian yang terdapat di makam Mbah Gato. Keseniannya adalah seni barong. Seni barong merupakan salah satu kesenian rakyat yang amat populer di kalangan masyarakat Blora, terutama masyarakat pedesaan. Di dalam seni barong tercermin sifat-sifat kerakyatan masyarakat Blora, seperti sifat spontanitas, kekeluargaan, kesederhanaan, kasar, keras, kompak, dan keberanian yang dilandasi kebenaran. Barongan dalam kesenian barong adalah suatu perlengkapan yang dibuat menyerupai singo barong atau singa besar sebagai penguasa hutan, angker yang sangat buas. Adapun tokoh singo barong dalam setiap barong disebut juga Gambang Amijoyo, yang berarti harimau besar yang berkuasa. Kesenian barong berbentuk tarian kelompok yang menirukan keperkasaan gerak seekor singo raksasa. Peranan singo barong secara totalitas di dalamnya penyajian merupakan tokoh yang sangat dominan. Di samping ada beberapa tokoh yang tidak dapat dipisahkan. Kami dari kelompok 1 ingin meliput tentang makam Mbah Gato yang terletak di Desa Sendangrejo, Kecamatan Tayu. Mbah Gato merupakan salah satu sesepuh kampung Desa Sendangrejo yang letaknya berada di Sendangrejo sebelah selatan. Baik, ini adalah makam dari Mbah Gato yang merupakan salah satu sesepuh di Desa Sendangrejo, Kecamatan Tayu. Dan ini adalah sumur yang terdapat di sebelah makam Mbah Gato yang dibangun pada tahun 1981 oleh petinggi Desa Sendangrejo dan masyarakat. Ini adalah sumur yang terdapat di samping makam Mbah Gato yang airnya tidak akan pernah kering walaupun musim kemarau sekalipun. Ini adalah sumber mata air dari sumur yang terletak di samping makam Mbah Gato yang keluar dari akar pohon yang terdapat di depan makam Mbah Gato. Baik, ini adalah salah satu tempat di makam Mbah Gato yang biasanya digunakan untuk acara yasinan, dan jika ada acara sedekah bumi biasanya digunakan sebagai tempat pertunjukan barongan, gamelan, dan yang lain. Ini adalah tempat yang biasanya digunakan untuk acara syukuran sebelum melakukan kegiatan seperti pertunjukan barongan, gamelan, dan yang lainnya jika ada acara sedekah bumi. Di depan makam Mbah Gato terdapat sebuah pohon beringin besar yang kira-kira berusia sekitar 100 tahunan lebih. Dapat kami jabarkan mengenai akulturasi budaya yang terletak pada makam Mbah Gato. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih. Datang akan pergi, lewatkan berlalu, ada kan tiada bertemu, akan berpisah, awal kan berakhir, terbitkan tenggelam, pasang akan surut bertemu, akan
Sampai jumpa di lain hari untuk kita